yang akan saya kongsikan untuk kita di dalam Kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasal yang ke-25 bagian pertama sehingga yang ke-14. Karena ayat firman Tuhan ini panjang, saya mau kita berganti-ganti membacanya. Apa saja terjemahan firman Tuhan ada pada kita baca bersama nanti ya. Saya akan membacanya dalam angka ganjil, maka dijawab oleh jemaat Tuhan di dalam angka yang genap. Ya. Mazmur 25 bagian pertama sehingga yang ke-14. Sudah dapat? Kalau sudah dapat, kita siap untuk membacanya. Jadi firman Tuhan berkata kepada kita ya, di satu tajuk yaitu Mazmur Daud ya. Ini saya baca dalam versi Borneo ya. Kalian baca nanti apa saja versi yang ada ya. Saya akan membaca ayat yang pertama. Kepadamu ya Tuhan kuserahkan jiwaku. 2, baca. Kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku berlihai atas aku. Ya. Sesungguhnya janganlah biarkan sesiapa yang menantikanmu menanggung malu. Biarlah yang dimalukan itu mereka yang berbuat hianat tanpa sebab. Bimbinglah aku kepada kebenaranmu dan ajarlah aku, karena Engkaulah Allah penyelamatku. Engkau kunantikan sepanjang waktu. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Janganlah ingat dosaku di usia muda dan keingkaranku. Ingatilah aku dengan kasih-Mu demi kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Dia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Dia membimbing orang yang rendah hati dalam keadilan dan mengajar mereka jalannya. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Demi nama-Mu ya Tuhan, ampunkanlah kejahatanku walaupun amat besar. Siapakah orang yang mengatakan kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya? Orang itu akan hidup makmur dan zuriatnya akan mewarisi bumi ini. Tuhan bergaul baik dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Amin. Sekali lagi kita membaca yang bagian terakhir ya. 1, 2 sama-sama membaca. Tuhan bergaul baik dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Nah, versi Borneo dia mengatakan begini ya. Rahasia Tuhan ada pada mereka yang takut kepadanya dan Dia akan menunjukkan mereka perjanjiannya. Nah, di sini bagian daripada ayat firman Tuhan ini sangat jelas ya. Kalau kita tidak mengupasnya lebih mendalam lagi, tetapi bagian firman Tuhan ini juga sudah membuktikan keajaiban Tuhan atas hidup kita. Ya. Jadi sesuai dengan teks ini, saya mau menarik satu pokok renungan ya sebagai dasar kehidupan kita orang percaya ya. Saya mau menarik satu pokok renungan yang berbicara kepada kita ya. Jagalah dengan baik pergaulan bersama Tuhan. Ya, jagalah pergaulan kita ya, jagalah dengan baik pergaulan bersama dengan Tuhan. Ya. Sebab apa? Bagian teks daripada firman Tuhan ini, kalau kita melihat kepada penekanan daripada ayat yang ke-14, ya, Tuhan bergaul karib, ya, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Ini sudah membuktikan satu penekanan kepada kita betapa kita penting
menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Ya, sebagaimana ya Bapak Ibu menjaga hubungannya dengan anak-anak, sebagaimana anak-anak menjaga hubungannya dengan Bapak Ibu, begitu juga di dalam pergaulan kita menjaga hubungan antara kita sesama. Ya, mengapa kita tidak boleh menjaga hubungan kita dengan Tuhan? Ya, seperti mana kita menjaga hubungan antara keluarga, menjaga hubungan antara sesama, menjaga hubungan antara masyarakat, begitulah seharusnya ya kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Malah lebih lagi ya di dalam kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Mengapa? Karena kita sudah hidup ya, kita sudah hidup di dalam kebenaran. Kalau kita langsung tidak mengenal Tuhan, kalau kita langsung tidak pernah mendengar tentang Tuhan, itu lain cerita. Ya. Tetapi kita sudah hidup di dalam kebenaran. Kita tahu tentang kebenaran, kita tahu tentang keselamatan. Ada pada siapa? Nah, justru karena itu, ya tugas dan tanggung jawab kita ya, hendaklah kita menjaga ya pergaulan kita dengan Tuhan itu dengan baik. Jangan biarkan ia ya renggang, jangan biarkan ia terlalu jauh. Ya, mengapa saya katakan begini? Sebab firman Tuhan mengatakan kepada kita, sebelum Tuhan Yesus Kristus naik ke surga, apa janji Tuhan? Apa janji Tuhan untuk kita? Dia mengirimkan Roh Kudusnya ada tinggal diam di dalam diri pribadi kita. Artinya di dalam diri kita ini, tubuh kita ini bukan pribadi yang sembarangan. Ya, kita sudah dibersihkan dengan kasih Allah. Kita telah disatukan dengan kasih Allah. Itu makanya kita diberikan oleh Tuhan janjinya. Ya, Dia mengatakan kepada kita, ya, aku akan mengirimkan Roh Penolong. Apa itu Roh Penolong? Roh Kudus Tuhan tinggal diam di dalam diri pribadi kita. Sewaktu kami dalam perjalanan ke sini tadi ya, sempat kami berkongsi cerita sama Ibu Merlin. Ya, sangat-sangat terdorong ya dengan kesaksiannya bagaimana perjalanan hidupnya dan keluarga. Bahkan waktu mereka mau mula melangkahkan kaki ya ke gereja sana, masuk saja mereka katanya seakan-akan saya ada di sawah katanya. Sebab tangganya saja sudah warna sama dengan tangga gereja mereka yang ada di sawah. Jadi bukan secara kebetulan pertemuan kita itu, bukan secara kebetulan kita ada di sini, tetapi karena rencana Tuhan. Amin. Sebab setiap kehidupan orang percaya sudah dipimpin oleh Roh Allah yang ada di dalam diri kita. Itu makanya kita harus ya, kita wajib ya, tidak boleh tidak ya, perlu menjaga dengan baik pergaulan kita bersama Tuhan. Walaupun kita harus berkorban, masa berkorban tenaga, berkorban uang ringgit, berkorban harta benda ya, tetapi untuk menunjukkan, untuk membuktikan ya, kita mau menjaga ya pergaulan kita dengan Tuhan itu dengan baik. Itu makanya kita ada di rumah ini pada malam hari. Nah, maka dengan itu jemaat Tuhan, mari bersama dengan saya. Ada beberapa bahagian saya mau membawa kita melihat ya. Bahagian pertama, rahasia Tuhan ada pada mereka yang takut kepadanya. Ya, rahasia Tuhan ada pada mereka yang takut kepadanya. Apa itu rahasia Tuhan? Ya, buat kehidupan setiap orang percaya. Apa itu rahasia Tuhan? Ya, rahasia Tuhan bagi orang yang takut kepadanya adalah penyertaan Tuhan itu nyata atas hidup orang percaya. Amin. Setiap kali kita bangun tidur, wah, kita
boleh buka mata, kita terus lihat. Pertama apa kita lihat? Siling kan? Nah, ini sudah membuktikan, walaupun siling ini tidak ada lukisannya, tetapi siling ini membuktikan keajaiban Tuhan atas hidup kita. Mengerti kalian apa yang saya maksudkan? Ya, sebab apa? Kita masih bernafas. Inilah mukjizat Tuhan yang tidak boleh kita cari di mana-mana, yang tidak boleh kita beli dengan uang ringgit sekalipun. Ya, jangan mengatakan, oh, tidak ada mukjizat Tuhan terjadi atas hidup kita. Mukjizat Tuhan itu selalu nyata atas hidup kita setiap hari. Ya, Dia memberikan kepada kita oksigen yang percuma. Kita melihat orang yang ada di hospital sana, untuk dia memperoleh oksigen, dia perlu melabur. Ya, dia perlu membayar. Betul? Setuju tak kalian? Dia pakai oksigen, dia pakai letak sana sini dekat jantungnya. Semata-mata dia mau meneruskan kehidupannya. Sedangkan kita sampai hari ini masih kita merasakan napas yang ada di dada. Kan? Jadi inilah bukti penyertaan Tuhan atas kehidupan orang percaya. Rahasia Tuhan yang mungkin kita selama ini kita tidak sadar. Tetapi harus ingat, malam hari ini Tuhan sudah menyatakannya untuk kita. Ya? Dia tidak pernah meninggalkan orang yang mau percaya kepadanya. Amin. Dia tidak pernah meninggalkan orang yang mau percaya kepadanya, yang siap untuk dipimpin olehnya, yang siap untuk menyerahkan, hidupnya sepenuhnya kepadanya. Ya. Saya pernah bersaksi kepada kita, ya, berkaitan dengan perjalanan kehidupan saya. Kita boleh tanya orang tua saya ada bersama dengan saya, ya, betapa sulit dan sukarnya hidup saya sejak akhir. Ya, tetapi saya hidup pada hari ini atas anugerah Tuhan. Amin. Ini membuktikan bahwa Tuhan itu tidak pernah lalai atas hidup kita. Jadi, untuk mengimbangi pelajaran kita pada malam hari ini, sekali lagi saya tekankan, layaklah kita menjaga pergaulan kita dengan Tuhan itu dengan baik. Jaga dengan baik pergaulan kita dengan Tuhan, ya, atau hubungan kita dengan Tuhan. Bagian yang kedua, ya, yang saya mau tekankan di sini, ya, daripada kutipan ayat firman Tuhan yang sudah kita baca sebentar tadi, ya. Yang kedua, dia akan menunjukkan perjanjiannya. Dia akan menunjukkan perjanjiannya. Apa perjanjian Tuhan buat hidup kita? Ya? Perlindungan Tuhan itu selalu sempurna. Amin. Waktu kita keluar masuk daripada tempat tinggal kita, ya, waktu kita keluar, waktu kita balik, kita sentiasa menikmati pertolongan Tuhan. Kita sentiasa menikmati keselamatan Tuhan. Kita sentiasa menikmati kebaikan Tuhan. Ya. Walaupun dalam keadaan kita letih bekerja, ya, tetapi Tuhan tetap memberikan energi kepada kita yang ekstra, ya, sehingga kita dapat melalui hari-hari sukar itu dengan baik. Amin. Dia akan menunjukkan perjanjiannya. Yang pertama tadi kan dia mengatakan perlindungannya sungguh sempurna dan curahan berkat atas orang percaya. Ya. Setiap kita di sini kita menikmati berkat Tuhan. Betul? Berkat Tuhan atas hidup kita melimpah. Betul? Tidak ada di antara kita di sini yang menjadi peminta-peminta sedekah. Betul? Artinya kita hidup atas berkat Tuhan berlimpah. Jika dibandingkan dengan orang yang di luar sana, masih ada yang duduk meminta-minta. Betul kan? Jadi inilah perjanjian Tuhan atas hidup kita. Asal kita menjaga pergaulan kita dengan Tuhan, Tuhan akan menyatakan kasih-Nya atas hidup kita. Ya, berkat
berkat Tuhan sentiasa tercurah atas hidup kita, berkat Tuhan sentiasa mengalir, ya, seperti air sungai yang mengalir, tidak akan pernah putus. Betul? Kalau dia dicincang sekalipun dia tidak akan pernah putus. Ini membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah melupakan janjinya atas hidup kita. Coba kita perhatikan di dalam ayat yang ke-10 di sana. Apa yang dia bicarakan kepada kita? Ya? Apa yang dia bicarakan kepada kita dalam ayat yang ke-10? Boleh seorang membacanya untuk kita. Semua jalan Tuhan adalah kasih dan kebenaran bagi mereka yang berpegang kepada perjanjian dan peraturannya. Amin. Segala jalan Tuhan adalah kasih, setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatannya. Nah, di sini sangat jelas membuktikan bahwa semua jalan Tuhan adalah kasih dan kebenaran. Ingat, sekali lagi firman Tuhan berbicara kepada kita. Setiap kita sudah hidup di dalam kebenaran. Ya, ingat baik-baik. Setiap kita sudah hidup di dalam kebenarannya. Tugas dan tanggung jawab kita tidak mudah. Ya. Jangan memandang enteng, ya, hubungan atau pergaulan kita dengan Tuhan. Ya. Jangan menganggapnya sepele, ya, kata bahasa Indonesia. Ya. Tetapi kita harus bertanggung jawab atas hidup kita. Karena kebaikan Tuhan kita ada pada hari ini. Justru karena itu jaga baik-baik, ya, tanggung jawab kita jaga baik-baik, ya, pergaulan kita dengan Tuhan. Jangan biarkan dia renggang, ya. Jangan biarkan dia renggang. Nah, bagi mengakhiri bagian firman Tuhan ini, hiduplah, ya, seorang yang mau menjaga hubungan atau pergaulan yang baik dengan Tuhan. Dia akan memastikan hidupnya senantiasa sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, hidupnya akan senantiasa sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Berikutnya, ya, bagi orang yang senantiasa menjaga pergaulan bersama Tuhan itu dengan baik, dia akan mengutamakan Tuhan dalam segala perkara. Jelas sekali, ya. Dia akan mengutamakan Tuhan dalam segala perkara. Artinya gitaran hidupnya setiap hari tidak ada lain